Selamat sore Pak Nugroho, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman sekalian. Di tempat ini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebelum berlanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini Dilan Septurera dari Prodi Ekonomi nomor induk mahasiswa 1923 14022. Sekarang saya berada di depan Kelurahan Sendangarum. Kelurahan ini berada di Dusun Daratan 3, Sendangarum, Pinggir Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Di kelurahan ini, kegiatannya hariannya adalah mengurus tentang penduduk, yaitu seperti mengurus hilang KTP ataupun surat laporan dan lain-lain. Kemudian saya akan berlanjut pada pembicaraan tentang perekonomian Indonesia. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu. Di beberapa negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama. Namun persoalannya ialah pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat itu terjamin di setiap negara. Akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogianya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, saran pembangunan tidak hanya berarti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, namun harus juga berkualitas dan pembangunannya harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini dengan perhitungan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengentasan kurangnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif dalam suatu perekonomian. Kemudian saya akan membahas tentang grafik yang ada di sebelah saya ini, yaitu tren PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 hingga tahun 2021 dalam kurun waktu 20 tahun. Dalam grafik di samping ada dua grafik, yaitu grafik garis dan grafik batang. Pada garis biru merupakan pertumbuhan ekonomi dan yang grafik batang merupakan PDB harga berlaku. Dapat dilihat pada grafik di samping ini bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun 20 tahun tersebut dapat dilihat bahwa terjadi tren kenaikan. Itu cenderung stabil. Namun pada tahun 2020 tren perekonomian turun hingga minus 2,07%, dan hal tersebut dapat dilihat karena terjadi pandemi global di Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2021 berhasil bangkit sebesar 3,69%. Hal tersebut hal yang baik, berarti perekonomian di Indonesia dapat recovery secara cepat dalam waktu setahun saja. Kemudian PDB pada tahun 2020 yang sebelumnya cenderung stabil turun hingga 15,4 miliar dan pada tahun 2021 naik hingga 17 miliar. Kemudian tantangan dalam perekonomian. Tantangan yang pertama, tantangan ini tentang ketahanan pangan, energi dan air. Merupakan tantangan yang harus wajib dibenahi oleh pemerintah. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya usia harapan hidup dan pendapatan ini mendorong meningkatnya ketersediaan pangan. Jadi pada intinya, jika penduduk semakin banyak, ketersediaan pangan secara otomatis harus lebih banyak juga agar dapat terpenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup setiap warga negara masyarakat. Kemudian dari segi harga yang sekarang relatif semakin naik dan cenderung tinggi. Sebagai sektor yang menghasilkan input faktor produksi ketersediaan
serta kestabilan harga pangan, energi, serta air dibutuhkan untuk mendorong produktivitas dan keseimbangan pertumbuhan nasional. Tren harga pangan, energi, dan air yang terus meningkat dalam jangka waktu yang sekarang ini terpengaruhi karena perubahan iklim, peningkatan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta perubahan konsumsi pola manusia. Kemudian adanya tantangan daya saing industri maritim dan pariwisata. Seperti yang Anda lihat bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Tantangan lainnya adalah perlunya menjaga kesinambungan industrialisasi sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan transformasi ekonomi suatu negara agar negara tersebut dapat maju. Sebagai negara berkembang, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh investasi modal. Kemudian sumber daya alam dan energi. Karena seperti yang kita lihat bahwa sumber daya alam dan energi di Indonesia ini sangat berpotensi bagus untuk depan-depannya. Untuk itu agar tidak terjebak dalam industri yang prematur atau istilahnya dimanfaatkan oleh negara-negara maju, penting bagi Indonesia untuk catch up dengan ekonomi global melalui peningkatan kapabilitas teknologi yang modern yang didukung oleh tenaga dan SDM yang berketerampilan khusus dan berpendidikan. Kemudian perbaikan sistem inovasi dan upgrade rantai nilai global. Di samping itu untuk menjaga konsisten kebijakan perbaikan daya saing industri, aktivitas industri manufaktur perlu diarahkan suatu klaster kegiatan yang didukung oleh kinerja sektor lainnya seperti perdagangan, konektivitas, logistik, energi, serta kualitas tenaga kerja. Yang hal itu dapat dimulai dari setiap individu. Sektor maritim ini menghadapi tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim. Sektor pariwisata Indonesia masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang cenderung masih kurang dan menghambat akses waktu jelajah dari suatu wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Kemudian untuk objek wisata seperti yang dapat kalian lihat, hanya beberapa wisata yang cenderung terkenal saja infrastrukturnya tercukupi dengan baik, seperti pada Candi Borobudur ataupun Prambanan yang dikenal hingga dunia. Indikator daya saing dalam perjalanan pariwisata menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara. Secara umum Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga dan daya tarik alamnya, karena yang alamnya belum tentu negara lain memiliki, dan dukungan pemerintah namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur itu lagi. Lingkungan pendukung seperti kesehatan, higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas modal manusia. Selain itu, faktor keselamatan dan keamanan khususnya terkait terorisme juga masih membelenggu di Indonesia. Jadi masih banyak kejadian terorisme di Indonesia ataupun kejahatan-kejahatan lain, sehingga mengurangi potensi wisata nasional bahkan mancanegara. Kemudian tantangan pembiayaan pembangunan berkesinambungan. Tantangan lain terkait dengan fundamental perekonomian Indonesia adalah terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dan pembangunan nasional. Seperti yang kita lihat bahwa sepertinya Indonesia masih kekurangan keuangan jika untuk mencukupi infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Kemudian sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka pendek, sehingga memiliki resiko terjadinya mismatch, sedangkan manfaat pasar modal masih sangat terbatas. Kemudian saya akan berlanjut kepada solusi. Pemerintah menyadari perlunya dilakukan pembenahan struktur dan sistem sektor pertanian, energi, dan pengelolaan di Indonesia sendiri. Terkait sektor pertanian, pembenahan dilakukan antara lain untuk reformasi kebijakan, terus pengembangan infrastruktur serta teknologi. Kemudian produksi dan pasca panen harus dikelola secara lebih baik lagi. Di sektor energi, pembenahan kebijakan energi akan ditempuh antara lain berupa pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk pengalihan subsidi BBM
yaitu seperti yang kalian lihat, seperti Freeport dulu masih dikuasai oleh negara lain, yang sekarang mungkin sudah sebagian besar dikelola oleh Indonesia sendiri, jadi memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh Indonesia. Kemudian untuk sisi ketahanan air, pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan ke-6 yang terkait penyediaan air untuk masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di sektor pertanian, reformasi kebijakan akan mendorong semakin efisiensinya tenaga kerja dan biaya produksi yang diiringi dengan peningkatan produktivitas, sehingga mampu meningkatkan produksi 10 hingga 20% setiap tahunnya. Hal ini pada gilirannya dapat menurunkan ketergantungan impor pada pangan, sehingga harga pangan lebih stabil yang diperoleh dari petani. Kemudian di sektor energi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap, mikrohidro dan tenaga biomasa mampu meningkatkan ketersediaan energi di kapasitas terpasang pembangkit listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi bauran energi kita. Seperti sekarang sudah banyaknya kendaraan yang menggunakan listrik seperti mobil, dan berarti kan sudah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian kebijakan fiskal, peran kebijakan ini untuk mendorong perekonomian semakin penting di tengah pelemahan perekonomian dan ketidakpastian sektor keuangan global. Karena seperti yang kita lihat bahwa sektor keuangan global ini sangat dipengaruhi oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat, dan masih terpengaruhi karena masih terjadinya pandemi global yang belum tentu kepastiannya hingga kapan, karena belum dapat diprediksi, karena itu menjadi sebuah wabah global yang setiap negara terimbas akibatnya karena terjadi pandemi ini. Kemudian pelemahan perekonomian global, penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian domestik akan diberikan tekanan untuk penerimaan pendapatan pemerintah dan mengurangi ruang fiskal. Untuk itu perlu ditempuh upaya optimalisasi kinerja fiskal, kebijakan fiskal melalui pemberian stimulus terhadap perekonomian secara langsung melalui pembelanjaan pemerintah, serta berbagai kebijakan struktural yang seperlunya diperlukan bagi Indonesia. Kemudian, pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk perkokoh fundamental perekonomian serta mendukung ketahanan perekonomian domestik. Paket kebijakan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, peningkatan ketahanan fiskal, dan menjaga terlaksananya program prioritas pembangunan serta mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Dalam jangka pendek, upaya pemerintah tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan juga yang muncul, seperti keterbatasan ruang fiskal dan mampu menyerap anggaran yang kurang optimal secara cenderung menumpuk di akhir tahun. Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlunya upaya mengelola anggaran lebih efisien dan berkualitas, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun anggaran belanja negara setiap tahunnya. Kemudian kebijakan reformasi struktural. Secara umum, kebijakan yang telah ditempuh cenderung lebih fokus pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan UMKM yang secara tidak langsung juga meningkatkan perekonomian. Berbagai paket kebijakan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efisien dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga meningkatkan daya saing di negara-negara lain agar Indonesia dapat bersaing di negara-negara lain, karena sudah ada juga masyarakat ekonomi ASEAN itu yang secara langsung berpengaruh besar terhadap Indonesia. Dari sisi kebijakan pembangunan diperlukan khususnya menjawab tantangan peningkatan produktivitas. Dari sisi energi masih diperlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi dan efisiensi. Sementara terkait industri, penyusunan kebijakan diarahkan untuk peningkatan daya saing itulah. Produktivitas dan muatan teknologi pada sektor maritim, arah kebijakannya ditunjukkan pada penguatan kedaulatan wilayah, pengolahan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi. Sementara sektor pariwisata memerlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan infrastruktur, fasilitas wisata, dan kapasitas SDM. Kemudian solusi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan sekolah gratis bagi orang-orang yang kurang mampu. Sekian solusi yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya pada video di sini adalah
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat langsung terutama pada era sekarang ini sangat fokus terhadap pembangunan nasional yang berfokus untuk persaingan global. Dapat dilihat bahwa laju inflasi dapat tersusun secara baik seperti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi cenderung lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pemerintah juga sudah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Seperti contohnya meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas energi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Terima kasih. Selamat sore.